Yo, welcome to Pertani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Azmi dari kelas TAN 7B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua prinsip-prinsip, yaitu GHP dan GMP. Penasaran? Check this out. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan GMP. Apa itu GMP? GMP adalah singkatan dari Good Manufacturing Practices, yang artinya adalah kebijakan, metode, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan produk olahan dengan karakteristik yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi, kalau kita berminat untuk mengolah hasil produksi suatu budidaya, kita harus memperhatikan yang namanya itu GMP, agar produk kita itu dapat dipercaya di masyarakat. Nah, GMP sendiri memiliki tujuan dan manfaat. Apa tujuan dan manfaat GMP? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan GMP adalah untuk menghasilkan produk akhir pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan selera atau tuntutan konsumen, baik konsumen domestik maupun internasional. Jadi bisa dibilang kalau produk tersebut masuk ke pasar dapat diterima dengan baiklah oleh konsumen. Selanjutnya manfaat. Apa aja sih manfaat kalau kita menerapkan GMP pada produk olahan kita? Ada beberapa sih, baik akan saya coba jabarkan. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada meningkatkan image dan kompetisi perusahaan atau organisasi kita. Selanjutnya ada meningkatkan kesempatan perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk. Jadi kalau produk kita sudah masuk ke GMP, sudah menerapkan GMP, maka akan mudah untuk menembus pasar global. Serta yang terakhir adalah kemasan yang bebas daripada bahan beracun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup daripada GMP itu sendiri. Menurut F.G. Winarto, pada tahun 2011, disebutkan ada 8 ruang lingkup daripada GMP itu sendiri. Yang pertama ada produksi primer, yang kedua ada bangunan yang meliputi desain dan fasilitas, yang ketiga ada suplai air, yang keempat ada fasilitas pembersihan, yang kelima ada fasilitas higien karyawan, yang keenam ada mutu udara, suhu dan ventilasi, dan yang ketujuh ada penyinaran, serta yang terakhir ada equipment atau peralatan. Jadi itulah ruang lingkup daripada GMP itu sendiri, di mana itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan suatu produksi pengolahan hasil panen. Nah, untuk GMP sendiri ada yang namanya lembaga sertifikasi GMP. Apa itu lembaga sertifikasi GMP? Yaitu adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan sertifikat kepada suatu produk olahan hasil panen, sehingga produk tersebut dapat dipercaya sudah menerapkan GMP atau tidak. Dan lembaga tersebut harus telah diakreditasi oleh KAN. Seperti itu. Beberapa contoh daripada lembaga sertifikasi tersebut adalah seperti Suco Vindo, OKKPD, IAS, dan lain-lain sebagainya. Nah, GMP tersebut mensyaratkan atau mengharuskan setiap permukaan yang bersinggungan dengan makanan dan berada di dalam kondisi basah harus dikeringkan dan disanitasi. Peraturan GMP juga mensyaratkan penggunaan zat kimia yang cukup atau dalam dosis yang dianggap aman, sehingga aman gitu kalau dikonsumsi oleh khalayak ramai. Nah, selanjutnya GHP. GHP, apa itu GHP? GHP merupakan singkatan dari Good Handling Practices, yang merupakan prosedur sanitasi untuk distribusi buah dan sayuran dari ladang hingga ke meja makan. Itu pengertian secara singkatnya. Atau untuk kita memperkecilnya lagi, itu merupakan penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik. Hasil pertanian yang seperti apa? Yaitu hasil budidaya tanaman pangan, hortikultura,
sayur-sayuran, dan perkebunan, seperti itu. Kalau mau ditanya perbedaan dengan GMP yang tadi, kalau GHP ini lebih fokus kepada hasil produksi panen yang tidak diolah, untuk kemudian itu tidak diolah lagi. Sedangkan kalau GMP itu hasil pertanian, hasil panennya tadi itu diolah ke dalam bentuk makanan daerah, obat, dan sebagainya. Sedangkan kalau GHP ini khusus untuk penanganan hasil panen agar buah-buahan atau sayur-sayuran tersebut dapat dikonsumsi dengan sehat oleh konsumen, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan daripada penerapan GHP tersebut? Berikut ini adalah tujuan-tujuannya. Yang pertama adalah untuk mempertahankan mutu dan meningkatkan daya saing, itu udah pasti. Selanjutnya untuk menekan kehilangan atau kerusakan hasil. Selanjutnya juga ada memperpanjang daya simpan, sehingga kalau produk tersebut atau hasil panen tersebut dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya yang keempat adalah untuk mempertahankan kesegaran. Yang kelima untuk meningkatkan daya guna. Yang keenam meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sarana. Yang kedelapan meningkatkan daya saing. Yang kesembilan memberikan keuntungan yang optimum. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup daripada GHP itu sendiri. Apa-apa aja sih ruang lingkup GHP? Yang pertama ada panen, selanjutnya pasca panen, standarisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja atau K3, pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan juga pembinaan dan pengawasan. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah panen. Apa itu panen? Panen merupakan serangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya tanaman dengan cara dipetik, dipotong, ditebang, dikuliti, disadap, ataupun dicabut. Selanjutnya ada pasca panen. Apa itu pasca panen? Pasca panen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dikonsumsi atau diolah. Pasca panen sendiri terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan, tergantung dari jenis komoditi atau produksi dari tanaman tersebut, yang dapat kita lihat bersama-sama pada gambar berikut ini. GHP sendiri memiliki beberapa persyaratan, di antaranya ada persyaratan manajemen, persyaratan fasilitas, persyaratan penanganan, persyaratan produk akhir, pengendalian bahaya terhadap mutu, dan yang terakhir adalah pengendalian bahaya keamanan pangan. Nah, mari kita bahas satu persatu persyaratan-persyaratan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada persyaratan manajemen. Apa-apa aja sih yang termasuk dalam persyaratan manajemen? Yaitu ada spesifikasi produk dan penanganan, identifikasi dan ketelusuran produk, personil, dan training. Jadi itulah syarat-syarat manajemen yang harus terpenuhi dalam standar suatu GHP. Selanjutnya adalah persyaratan fasilitas, yaitu terdiri dari lokasi, bangunan, sanitasi, dan alat penanganan atau peralatan dan mesin. Nah, selanjutnya adalah persyaratan penanganan yang terdiri dari pengumpulan, sortasi, pembersihan atau pencucian, grading, pengemasan, pemeraman, penyimpanan, dan transportasi, dan yang terakhir adalah standarisasi mutu. Selanjutnya ada produk akhir yang terdiri dari wadah dan pembungkus, pelabelan, penyimpanan, serta bahan perlakuan. Syaratan yang kelima ada pengendalian bahaya terhadap mutu yang terdiri dari tindakan pengendalian yang harus dilakukan selama proses penanganan, dan yang kedua adalah pengemasan dan penyimpanan. Dan persyaratan yang terakhir adalah pengendalian bahaya-bahaya keamanan pangan yang terdiri dari aplikasi bahan kimia, mutu air, peralatan dan bahan-bahan, serta pembersihan dan pengendalian pes. Muncul sebuah pertanyaan, apakah ada yang namanya sertifikasi GHP? Jawabannya ada. Sertifikasi GHP adalah proses pemberian sertifikat penanganan pasca panen yang baik oleh lembaga yang telah terakreditasi atau telah ditunjuk setelah melalui tahapan penelitian, pengujian, dan memenuhi persyaratan GHP. Nah, apa sih contoh daripada lembaga sertifikasi GHP tersebut? Salah satu contohnya adalah
OKKPD melalui OKKP. Itulah salah satu contoh lembaga sertifikasi untuk GHP. Nah, itu dia penjelasan dari GMP atau Good Manufacturing Practices dan juga GHP atau Good Handling Practices. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.